Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Rico Eleger, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SMK Swasta Era Utama Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Adapun yang akan kami wawancarai mengenai modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, saya akan melakukan wawancara bersama kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Baik, saya mulai pertanyaannya Pak ya. Pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengenai identifikasi itu, bagi saya mengidentifikasi suatu persoalan yang dalam persoalan dilema itu adalah suatu keputusan yang harus saya ambil, di mana ini menyangkut keberlangsungan siswa kita itu untuk boleh terus berlanjut, untuk bisa naik ke jenjang berikutnya, atau mungkin kita harus pilih kata dalam tanda kutip menyerah dan harus menetapkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang ada, baik secara kedinasan maupun aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam rapat-rapat atau pengambilan keputusan di dalam sekolah. Jadi ini sesuatu yang cukup berat memang sebagai kepala sekolah pada akhirnya untuk mengambil apabila ada kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Baik, saya pikir pertanyaan ini saya jawab dengan contoh kasus yang konkret lah yang pernah saya alami. Misalnya ada seorang siswa kami kemarin yang jumlah absennya itu ternyata cukup banyak, dan kemudian dihubungi berkali-kali, diajak untuk komunikasi, diajakkan visiting dan sebagainya, tapi si anak tidak kunjung ada perubahan sampai pada akhirnya harus dalam tingkatan kenaikan kelas. Nah, guru-guru semua sudah mengatakan ini anak baiknya itu tinggal kelas, karena memang keterlibatannya dalam proses belajar mengajar begitu minim dalam satu semester itu. Nah, setelah kita berjumpa dengan orang tuanya, ternyata ada satu kebenaran yang kita temukan. Si anak ini tidak bersekolah bukan karena malas, bukan karena persoalan yang lain, tetapi karena dia bekerja, mencari nafkah, dan dia menjadi tulang punggung bagi keluarganya, sebab orang tuanya
atau bapaknya ini sudah tidak mampu lagi bekerja, sehingga dia yang harus membiayai baik sekolahnya maupun adik dan orang tua atau ibunya. Nah, ini menjadi dilema yang cukup besar. Di satu sisi, dalam masalah moralitas ini anak baik sebenarnya, tapi keadaanlah yang memaksa dia. Nah, sedangkan guru-guru, sedangkan aturan yang berlaku pada akhirnya menyimpulkan si anak ini tidak boleh naik kelas dengan keadaan absen yang begitu banyak. Nah, disinilah saya sebagai kepala sekolah pada akhirnya saya memutuskan untuk, kalau saya pribadi ya dalam kasus yang saya hadapi itu, saya memutuskan untuk memberikan dia kesempatan, memberikan dia kembali lagi untuk bisa melanjutkan dengan tanda kutip percobaan, dan dia mau supaya dia mengurangi setidaknya aktivitasnya di luar sekolah, dan dengan memberikan pemberitahuan kepada guru ataupun kepada saya sebagai kepala sekolah. Oke Pak, baik ya Pak ya. Pertanyaan yang ketiga ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, kita kembali ke kasus yang tadi saya ceritakan di atas. Maka langkah yang saya putuskan itu, keputusan yang saya ambil itu berdasarkan pandangan saya dalam mempertimbangkan segala sesuatu. Nah, yang saya lakukan adalah pertama kali saya harus meyakinkan Bapak dan Ibu guru melalui rapat, meyakinkan mereka bahwasanya ini keputusan saya. Dengan pertimbangan-pertimbangan, saya memakai kata, mungkin kita pakai kata sebagai pendidik itu mengasihi siswa kita. Nah, saya ingin menggugah mereka supaya kita juga bisa fleksibel dalam menjalankan peraturan dan aturan. Kita berikan kesempatan dulu Bapak Ibu. 3 bulan ke depan ini kita berikan siswa kita ini kesempatan, apakah dia bisa berubah atau tidak. Kemudian yang kedua, saya akan memanggil orang tuanya bersama dengan peserta didik tersebut. Lalu kemudian kita akan meramu dalam satu perjanjian tertulis, di mana kita minta si anak itu harus bisa lebih banyak porsinya mengikuti proses belajar dan mengajar. Kita tidak larang dia untuk bekerja, tetapi prioritas utama tetap haruslah bekerja. Dan kalau dia bersedia beserta dengan orang tuanya menandatangani surat perjanjian itu, apabila tidak ada perubahan dalam 3 bulan ke depan, maka keputusan final sebagaimana yang sudah dirapatkan kepada guru-guru sebelumnya itu akan berlaku. Saya tidak akan bisa mencegah itu lagi, tetapi itulah step-stepnya. Dan kemudian berikutnya saya akan berdayakan lebih banyak lagi guru bimbingan konseling untuk lebih lagi memacu, karena anak yang seperti ini sebenarnya kan bekerja bukan keinginannya tapi keadaannya. Otomatis pasti banyak hal yang berat buat dia. Maka saya akan menugaskan lebih banyak lagi guru bimbingan konseling untuk terlibat di dalam menyemangati anak tersebut supaya dia sungguh-sungguh kembali lagi bersemangat untuk sekolah, dan tahu yang lebih penting, prioritas yang terpenting saat ini bagi dia adalah studinya sampai dengan selesai dan berjalan dengan baik. Demikian. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini yang pertanyaan keempat ya Pak ya. Menurut saya, dalam menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini, yang paling efektif itu adalah saya pribadi ingin terlibat di dalamnya. Itu saya akan panggil orang tuanya dan saya diskusi dengan orang tuanya. Kita cari jalan tengah, kita cari yang namanya persesuaian seperti apa sampai menemukan titik temu. Dan yang kedua adalah dengan melibatkan lebih banyak lagi porsi dari guru bimbingan konseling di dalamnya. Dan juga saya akan perintahkan kepada wali kelas juga untuk lebih memperhatikan. Jadi anak-anak yang seperti ini, siswa-siswa yang seperti ini harus sedikit mendapatkan porsi yang lebih. Karena poinnya adalah sebagai pendidik, menurut saya kita harus penuh dengan cinta kasih.
Memberhentikan seorang anak, meninggal kelaskan seorang anak itu hal yang sangat mudah dilakukan. Tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan dari yang tak baik ini menjadi baik? Ini yang menurut saya sesuatu yang akan luar biasa hasilnya, dan kepuasan yang jauh lebih hebat kita dapatkan sebagai seorang pendidik apabila anak yang seperti tidak punya harapan akhirnya ternyata bisa menyelesaikan dan menuntaskan studinya dengan baik. Jadi saya pikir melibatkan diri saya sendiri sebagai kepala sekolah, melibatkan guru bimbingan konseling, wali kelas, dan begitu juga dengan guru-guru yang lain untuk lebih memberikan porsi perhatian kepada siswa atau anak didik tersebut. Demikian. Pertanyaan yang kelima ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Hal-hal yang menjadi tantangan pasti ada, tetap ada. Pertama, saya harus menghadapi tantangan dari para guru. Tetap ada guru-guru yang ekstrim juga, yang bagi dia ya mungkin pemahamannya legalistik, artinya aturan tetap peraturan, apa yang sudah diinikan itu tetap harus dijalankan. Itu tantangan, itu tantangan. Tetap akan ada guru yang menolak, tetap ada guru yang pasti sudah hopeless atau putus asa. Jadi aturan harus tetap ditegakkan. Tetapi inilah tugas seorang pemimpin, memberikan rasa yakin kepada anggota kita. Ayo coba dulu deh, kita coba dulu. Saya sebagai pemimpin punya keyakinan ini anak masih bisa diperbaiki, ini anak masih bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, itu tantangan yang pertama, pastinya dari para guru. Kemudian dari siswa-siswa juga. Siswa-siswa juga banyak sekarang ini yang punya nalar yang kritis. Ah Pak, nggak adil, Pak nggak begini, Pak nggak begitu. Nah di sini saya melihat sekalipun kepala sekolah, saya tidak merasa malu untuk meyakinkan anak-anak siswa saya juga untuk ayo lo nak, coba pandang dari sisi ini. Seandainya kamu dalam posisi dia bagaimana? Seandainya kamu dalam situasi yang dialaminya bagaimana? Jadi ayo kita kasih kesempatan supaya pada akhirnya mereka juga menyadari dan tidak cepat menghakimi, karena ternyata ada hal-hal lain di belakang itu yang saya pikir setiap orang boleh mendapatkan kesempatan yang kedua dalam kehidupannya. Kemudian juga pastinya kita juga akan mendapatkan juga sorotan dari masyarakat juga. Jadi wah, yang kayak gitu pun bisa lulus, yang kayak gitu pun bisa naik kelas gitu. Kalau saya selalu memberikan pengertian kepada masyarakat, baik kepada para orang tua juga, ini loh tugas kami sebagai seorang pendidik itu bukan hanya mendidik barang yang sudah bagus jadi tinggal dipoles, tidak. Pendidik itu juga memperbaiki apa yang rusak, memperbaiki apa yang sudah peot dan tidak baik untuk bisa menjadi baik kembali. Dan saya pribadi akan bangga apabila yang rusak itu bisa diperbaiki dan akhirnya bisa meraih cita-citanya dengan baik, masa depannya juga menjadi lebih baik. Itu tantangan-tantangan pastinya dari guru juga ada, kemudian dari para siswa juga ada, dari masyarakat juga pasti ada pandangan. Itu hal-hal yang pasti akan kita hadapi dalam keputusan-keputusan yang diambil. Demikian. Pertanyaan ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Baik, dalam menyelesaikan masalah itu saya memang tidak punya, saya pribadi ya, tidak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan. Tapi prinsip saya lebih cepat lebih baik dalam penyelesaian suatu masalah, dan saya akan turun langsung untuk berdiri paling depan di dalam penyelesaian masalah itu, karena semua itu akan berkaitan dengan keputusan saya sebagai seorang kepala sekolah. Jadi kalau kecuali misalnya dalam proses kenaikan kelas itu kan memang ada rapat-rapat dewan guru, nah kemudian ada masalah yang dibawa, tapi itu yang mungkin berjadwal.
Tetapi kalau misalnya ada kasus atau masalah, saya biasanya menyelesaikannya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Jadi tidak punya agenda khusus di dalam penanganan masalah-masalah atau kasus-kasus yang menyangkut masalah dilema. Saya akan coba untuk langsung menyelesaikannya secara cepat dan secara tepat. Demikian. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya, tentu saja saya akan lebih dipermudah dengan adanya tim atau rekan-rekan yang memberikan masukan buat saya. Yang pasti itu wakil-wakil kepala sekolah, baik itu wakakurikulum, baik itu wakakesiswaan, dan kemudian juga guru bimbingan konseling dan wali kelas. Jadi ini orang-orang yang akan sangat melatar belakangi dalam saya untuk mengambil suatu keputusan yang final dan mengikat. Jadi tentu saja saya sangat dibantu oleh rekan-rekan yang ada di sekeliling saya. Jadi akan lebih memudahkan saya ketika ada pertimbangan-pertimbangan dan masukan-masukan dari mereka. Demikian. Yang kedelapan, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, yang kita berunding, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya dapatkan dalam menghadapi kasus-kasus yang seperti ini, yang pertama adalah benar seorang pemimpin itu harus cakap melihat segala sesuatunya. Saya menganalogikan begini, seorang pemimpin itu haruslah orang yang ada di menara untuk melihat sesuatu yang ada di bawah. Jadi tidak serta-merta mengambil keputusan berdasarkan emosional atau keadaan yang terjadi saat itu juga. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa lebih bijaksana dengan mendengar masukan-masukan dari rekan-rekan kerja, menerima masukan daripada orang tua. Semua stakeholder itu kita coba kumpulkan datanya, kita olah, tetapi landasan pengambilan keputusan itu tetap adalah kasih sayang, dan akhirnya itulah nanti yang akan menjadi suatu keputusan yang final dan mengikat dari kita seorang pemimpin. Jadi saya pribadi melihat kita harus melihat dari atas, kita harus melihat dari segala sisi. Itu pengalaman yang saya dapatkan dan pelajaran yang saya dapatkan dalam menghadapi persoalan-persoalan dilematis yang seperti ini. Begitu yang saya bisa sampaikan. Demikian wawancara yang saya lakukan bersama Kepala Sekolah SMK Swasta Daerah Utama dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada kegiatan modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kepada Pak Yosef Marco Boang Manalu selaku Kepala Sekolah SMK Swasta Daerah Utama, saya ucapkan terima kasih Pak atas wawancara pada hari ini. Mari bergerak, Tetap sehat ya Pak ya. penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Rico Eliezer, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama saya ada sosok seorang kepala sekolah. Kita perkenalkan dulu, dengan siapa Ibu? Oke, baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Sarina Fitriani Buru Hasibuan. Saya sebagai kepala sekolah di SD Tunas Harapan Mandiri, Kabupaten Deli Serdang. Oke, baik. Kami dengan Ibu ini akan melakukan wawancara mengenai dilema etika atau bujukan moral. Sudah siap ya Ibu ya? Siap Pak. Oke, baik Ibu.
Pertanyaan pertama Bu yang ingin saya tanyakan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik Pak. Saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Sebagai seorang pemimpin, cara saya mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral adalah saya harus mengetahui atau mengidentifikasi permasalahan tersebut. Biasanya kasus dilema ini sangat sulit untuk diputuskan Pak. Jadi saya harus memahami apa permasalahan tersebut, seperti itu. Oke, berarti kasus-kasus yang sangat sulit Ibu ambil keputusannya Ibu ya? Iya Pak. Oke, baik. Pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik. Kebetulan ini kita di bidang pendidikan ya Pak, di sekolah. Mungkin ya banyak atau sering terjadi itu kasus siswa. Jadi ketika ada permasalahan atau kasus, saya akan melibatkan wali kelas, guru BP, dan juga PKS kesiswaan. Dan mungkin ketika permasalahan tidak selesai, saya akan melibatkan orang tua juga. Oke, baik. Berarti Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan ada yang mendukung Ibu ya, ada yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu ya Bu ya. Oke, baik. Pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini mengenai kasus-kasus yang mengandung dilema etika dan bujukan moral, coba? Oke, baik Pak. Ini sering terjadi ketika di akhir semester, ketika seluruh dewan guru dan juga kepala sekolah itu rapat mengenai kenaikan kelas. Dan pada saat di rapat tersebut ada salah satu guru yang tidak mengizinkan siswa itu naik kelas, sedangkan wali kelas itu harus kekeh anak tersebut harus naik. Nah, ketika masalah itu tidak bisa diselesaikan, maka saya akan memanggil wali kelas dan guru yang bersangkutan tadi, kemudian kami akan menyelesaikannya, dan disitulah saya nanti akan mengambil keputusan supaya tidak merugikan satu sama lain, Pak. Oke, baik Bu, makasih Bu jawabannya. Berarti langkah-langkahnya tetap seperti yang tadi pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kali melibatkan wali kelas, lalu apa tadi Bu? Guru yang masuk ya, guru mapel ya, guru mapel, serta nanti guru BK-nya Bu ya. Oke, baik Bu. Pertanyaan keempat ya Ibu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Salah satunya itu melibatkan wali kelas, kemudian guru BK-nya, dan ketika masalah tersebut harus melibatkan orang tua, saya akan panggilkan orang tua juga Pak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, baik. Berarti hal-hal yang efektif itu hal-hal yang misalkan contoh Ibu melibatkan guru mapelnya, wali kelasnya, dan BK ya Bu ya. Itu ya yang menurut Ibu efektif ya. Dan saya juga sebagai kepala sekolah harus terlibat di dalam permasalahan itu Pak. Dan kami nanti akan berdiskusi bagaimana untuk mencari atau menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Sering juga terjadi ya Pak, ketika ini di guru ya, sering terjadi itu di guru, ketika wali kelas tidak sejalan dengan guru mapel terhadap seorang anak gitu. Penilaian wali kelas itu berbeda, penilaian guru mapel itu berbeda gitu. Jadi di situ terkadang sering terjadi permasalahan dan ya memang harus diselesaikan juga Pak. Beda pendapat lah seperti Iya, itu ya, beda betul. pendapat sehingga Ibu sangat sulit menentukan keputusannya Iya, ya. Oh, itu tantangannya Bu ya. Iya. Oke, baik Ibu.
Pertanyaan yang selanjutnya Ibu, pertanyaan yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk prosedur dan seperti apa Ibu jalankan? Bisa Ibu ceritakan sedikit saja? Oke, baik Pak. Jadi di sekolah kami ini tidak ada jadwal atau waktu yang ditentukan. Jadi ketika ada masalah itu harus diselesaikan langsung gitu. Karena ketika kita mengulur-ngulur waktu itu nanti permasalahannya akan bertambah, dan ketika itu permasalahannya terjadi di sekolah itu harus diselesaikan di sekolah. Ketika masalahnya sudah sampai ke rumah itu nanti sudah lain lagi dia penyampaiannya. Jadi ketika ada masalah kita harus selesaikan saat itu juga, Pak. Oke, alangkah baiknya langsung diselesaikan ya, Iya. takut nanti permasalahan tambah berkembang. Iya, semakin besar semakin sulit untuk menyelesaikan. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah lah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi partner saya atau mungkin yang sering membantu saya dalam pengambilan keputusan dilema ini ya, dilema etika dan bujukan moral ini, yaitu salah satunya wali kelas. Karena yang terjadi permasalahan ini kan bersama dengan siswa yang bermasalah, yang pastinya kita berhubungan dengan wali kelas terlebih dahulu, kemudian ke guru BP-nya. Iya, jadi ketika kita menyelesaikan permasalahan ini, kita juga melibatkan orang tua seperti itu, Pak. Jadi kita tidak hanya mengambil keputusan sepihak, tapi kita melibatkan wali kelas, guru BK, dan juga orang tua, supaya kita tidak gegabah mengambil keputusannya seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu ya, melibatkan apa ya Bu ya, wali kelas, lalu BK, Iya, guru BK, bila perlu orang tua siswa juga iya. ikut dilibatkan Iya. Ibu kalau memang kondisinya memang berat bagi orang ibu yang harus memutuskan untuk memanggil orang Iya. tua ya Bu ya dalam penyelesaiannya. Iya. Oke, baik Ibu, pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman keputusan dilema etika? Oke, baik Pak. Dari semua permasalahan atau keputusan yang saya ambil dilema etika ini, saya banyak mengambil hikmah dan juga pesan moralnya bagi saya. Yang pertama itu sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh emosional ya, tidak boleh emosional, kemudian tidak boleh gegabah ketika mengambil keputusan, dan tidak boleh mengambil keputusan sepihak seperti itu. Jadi kita tetap melibatkan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Jadi untuk itu kita harus memandang dari segala sisi. Kita tidak boleh mengambil hanya satu sudut pandang saja, tapi kita harus mengambil dari seluruh sudut pandang. Jadi saya sebagai pemimpin tidak boleh intinya kita sebagai kepala sekolah harus jadi contoh yang terutama, harus jadi contoh. Dan ini juga ada yang mengatakan guru itu untuk ditiru dan digugu. Jadi untuk menyelesaikan atau memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana agar dia bersifat atau bersikap dengan baik, kita harus terlebih dahulu melakukannya, Pak. Oke Bu, demikian wawancara kita ya Bu ya. Saya harap apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini menjadi pembelajaran kita ke depan sebagai pemimpin pembelajaran ya, bukan hanya pemimpin sebagai di mata siswa, tapi pemimpin di mata
guru-guru juga ya Bu ya. Terima kasih Bu telah menyediakan waktunya untuk melakukan wawancara bersama saya. Saya akhiri ya Bu ya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Oke Bu, selamat siang. Generasi unggul penopang bangsa, mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak